para Habib itu ternyata secara hukum tidak sah sebagai warga negara Indonesia. Itu orang asing, itu kecelakaan tuh, kecelakaan konstitusi kita tuh. Nah, untuk itu saya juga udah pernah protes ke Prabowo. Bagi warga keturunan dikasih pilihan memilih menjadi warga negara Indonesia atau pulang. Nah, itu pilihannya. Nah, orang klan Ba'alawi, dia tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara, orang tuanya terutama, sehingga dia tidak menjadi warga negara sejak kelahirannya, gitu. Itu penjelasannya. Oke, berarti Robitul Alawiyah tidak sah toh? Karena dia organisasi yang menghimpun orang asing, itu yang pertama. Yang kedua, berarti klan Ba'alawi tidak boleh menjadi one team press. Betul nggak? Betul, betul. Tidak boleh klan Ba'alawi menjadi ASN, pejabat atau pegawai negeri. Yang kedua, tidak boleh menjadi TNI Polri, benar nggak? Betul. Tidak boleh menjadi jabatan publik, wali kota, gubernur, bupati, dan lain sebagainya, apalagi menteri. Kalau Robitul Alawiyah, saya punya klonya lain. Itu dia sebuah pelanggaran hukum. Jelas. Jadi organisasi yang membuat pelanggaran hukum. Apa pelanggarannya? Satu, organisasi ini orang asing, orang Arab, orang bukan bangsa Indonesia. Kedua, dia membuat catatan sejarah yang dibelokkan. Itu melanggar. Kenapa? Dia mengaku keturunan Nabi dan dia membuat sertifikat. Tapi ternyata tidak nyambung. Itu perbuatan melawan hukum namanya. Tapi kenyataannya eksis. Bahkan Dirjen AU mengeluarkan AU-nya dia sebagai badan hukum. Semoga Mahkamah Konstitusi kita tegak lurus bersama bangsa ini, tidak mengkhianati konstitusi itu sendiri. Dan mari kita kawal bersama, karena ini pasti lobi-lobi, mesti nanti akan menghimpun, menggalang. Jadi gini, Gus Fakih dan Mas Subhan, ini untuk semua orang yang paham hukum. Saya itu kan bukan sarjana hukum, advokat, kemudian hakim, jaksa, dan semua orang yang ada di di ranah hukum ya. Ini saatnya semuanya ini bergerak membela bangsa ini. Kalian itu sudah banyak dosanya. Kalau ini aja kalian picek matane, itu kalian masuk neraka beneran ini. Udah dosa-dosa kemarin itu masih bisa dimaklumi lah. Tapi ini menyangkut eksistensi bangsa dan negara ini, infiltrasi ini kedaulatan ini. Gitu. Ya umumnya kan penegak hukum itu oknumnya, kebanyakan oknum itu kan ya ahli neraka semua. Ini saatnya teman-teman yang ada di hukum, yang paham hukum, yang bergerak di dunia hukum, itu bersama-sama Kang Mas Subhan untuk membongkar ini semuanya. Jangan diam, jangan pura-pura nggak lihat, jangan pura-pura budak gitu. Dalam kesempatan kali ini kita ada tamu yang sangat penting, yaitu Raden Gus Subhan dari Terah Derajat. Beliau adalah advokat senior yang nanti akan dieksplor oleh Gus KRAT Fakih Wiradiningrat mengenai topik ini. Monggo Gus Fakih. Baik, terima kasih banyak Kang Masku, Panglimaku, Panglima Laskar Nusantara, Kiai Haji Raden Muhammad Fuad Riyadi di Pleret, Bantul, Yogyakarta. Ini kita kedatangan tamu, yaitu Gus Subhan. Nama lengkap beliau saya jelaskan adalah Haji Muhammad Subhan SHMH. Beliau kandidat doktoral UI yang juga advokat senior Pradi. Banyak jejak digital beliau, jejak digital kebangsaan. Beliau juga sudah akrab dengan Gus Dur terkait ketika beliau dengan Bung Adnan Buyung Nasution di masa muda beliau. Beliau juga Panglima Kehormatan Dayak ya, dan sekian banyak aktivitas kebangsaan beliau yang lain. Yang paling penting dari bahasan malam hari ini, di mana beliau mengajukan uji material judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat mewakili seluruh anak bangsa pribumi Nusantara
tentang keabsahan kewarganegaraan seluruh klan Arab, terutama klan Ba'alwi yang akhir-akhir ini begitu meresahkan bangsa, ngaku cucu Nabi ternyata belum terkonfirmasi, membelokkan makam, mengklaim sejarah bangsa dan lain sebagainya. Dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang mengatur tentang kewarganegaraan pada pasal 26, dan ini tidak pernah diamandemen. Nah, Bung Subhan melakukan uji material tentang produk undang-undang yang dianggap melanggar atau bertentangan atau tidak sesuai dengan konstitusi kita di Mahkamah Konstitusi. Oh ya, patut kami sampaikan Bung Subhan adalah Ketua Divisi Hukum Laskar Nusantara. Silakan Bung Subhan untuk menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena concern saya terhadap kebangsaan, saya kebetulan angkat sebagai Panglima Seberang Dayak pada tahun 2022. Dan saya juga mendapat kehormatan dari warga Maluku sebagai ketokohan untuk memperjuangkan kebangsaan ini. Jadi berangkat dari situ, saya sebenarnya concern kewarganegaraan ini sejak kuliah. Saya melihat fenomena di lapangan, di masyarakat, ternyata banyak warga negara yang peranakan. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 diatur di pasal 26. Kebetulan kalau bisa membaca yang masih lama, di penjelasannya disebutkan, penjelasan itu oleh Mr. Supomo dijelaskan, warga bangsa peranakan dapat menjadi warga negara Indonesia asal memiliki pengesahan. Nah, maka lahirlah Undang-Undang Kewarganegaraan. Pada saat Undang-Undang Kewarganegaraan pertama tahun 1958 itu keluar, Bung Hatta mengeluarkan maklumat bagi warga keturunan dikasih pilihan memilih menjadi warga negara Indonesia atau pulang. Nah, itu pilihannya. Itu Bung Hatta bilang begitu. Maka lahirlah PP 10. PP 10 ini mengatur pengakuan kekuasaan kedaulatan negara. Nah, saudara-saudara kita yang peranakan kebanyakan itu mengurus kewarganegaranya seperti orang Tionghoa, orang Belanda, orang India. Nah, orang Arab ini nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, maka dia tidak mengurus kewarganegaraannya dan juga tidak pulang. Karena apa? Dia menganggap oleh Belanda dijadikan masyarakat kelas 2. Jadi dia nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi dia nggak mau juga mengurus sebagai warga negara Indonesia. Masyarakat Itu. kelas 2 itu maksudnya merasa lebih tinggi daripada putra-putri bangsa Nusantara gitu ya? Iya, kebetulan diberi kedudukan itu oleh Belanda. Nah, kita pribumi disamakan dengan anjing oleh Belanda. Gitu. Jadi itu pertama sejarahnya begitu kewarganegaraan mereka. Terus sampai sekarang ada Undang-Undang Dasar juga pasal 28D. Hasil amandemen terakhir itu pasal 28D menyatakan bahwa yang dapat kesempatan dalam pemerintahan itu warga negara. Artinya warga negara harus warga negara yang ikut dalam pemerintahan. Jadi gubernur, jadi menteri, jadi apa saja. Itu harus warga negara. Tidak boleh setiap orang. Itu pasal 28D itu disebutkan di situ. Untuk yang khusus
kesempatan dalam pemerintahan adalah warga negara. Itu adalah pasal hak asasi. Nah, itu khusus itu. Artinya apa? Pendiri bangsa ini ingin agar negara ini tidak dipimpin oleh orang lain. Berangkat dari situlah saya menguji ke Mahkamah Konstitusi Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Pasal 2 itu bunyinya sama persis dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1. Tidak berubah bunyinya. Apa di situ disebutkan? Yang menjadi warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli. Nah, mohon dicatat itu, ada bangsa Indonesia asli. Artinya pribumi di situ. Dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Artinya bangsa lain bisa menjadi warga negara Indonesia asal memiliki pengesahan. Yang sekarang disebut naturalisasi. Kalau dalam undang-undang disebut pewarganegaraan. Itu. Nah, orang Arab nggak mau ngurus itu. Orang Arab, khusus orang Arab nggak mau itu. Kenapa nggak mau? Dia angkuh, dia sombong, dia nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka dia tetap menjadi warga kelas 2. Karena ada 3 kelas waktu zaman Belanda itu. Kelas 1 itu Eropa, Belanda termasuk. Kelas 2 itu Asia Timur termasuk Arab, Pakistan, India, Cina. Nah, kita pribumi kelas 3. Makanya orang Arab tidak mau mengakui kemerdekaan, makanya juga nggak mau mengurus kewarganegaraannya. Berangkat dari situ. Nah, saya mendapatkan fenomena itu, makanya saya menguji. Saya minta kepada MK nantinya itu bahwa pengesahan sebagai warga negara, pengesahan itu harus dibuktikan, harus ada bukti. Nggak boleh cukup umpamanya ya. Ini saya udah lakukan juga. Seperti Anies Baswedan. Waktu mau menjadi calon presiden, itu saya gugat. Kenapa? Saya yakin dia nggak punya pengesahan sebagai warga negara. Ternyata benar nggak punya dia. Tetapi hakim menyatakan bahwa hakim tidak berwenang mengadili perkara ini. Saya bawa ke Tun. Di pengadilan Tun ditolak juga. Di NU juga. Alasannya saya tidak memiliki kewenangan karena saya bukan peserta pemilu. Akhirnya saya bawa ke DKPP, Dewan Etik. Di Dewan Etik juga didiskualifikasi karena nggak ada pelanggaran etik. Padahal KPU mencalonkan Anies, menerima pencalonan Anies, itu melanggar Undang-Undang Dasar. Kenapa? Anies itu bukan tidak memiliki status kewarganegaraan sejak kelahirannya. Pasal 6 itu mengatur calon presiden dan calon wakil presiden harus warga Indonesia sejak kelahirannya. Artinya apa? Orang tuanya Anies harus warga negara, sehingga dia bisa dikatakan warga negara sejak kelahirannya. Dan itu nggak punya. Meskipun punya KTP ya? Dia hanya punya KTP dan KK. Sementara baik. Jadi gini. KTP gini, ketundukan KTP dan KK itu tunduk pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Sementara kewarganegaraan, pengesahan itu tunduk pada Undang-Undang Kewarganegaraan. Jadi beda, kompetensinya beda. Yang mengesahkan pun beda. Kalau KTP atau KK itu cukup dukcapil, sementara kewarganegaraan itu sampai presiden. Ya, sebenarnya gini, Kang Mas Subhan, itu di pasal 26 UUD 45 itu telah jelas. Kalau ayat 1 mengatur tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia. Yang pertama adalah orang bangsa Indonesia asli. Artinya mereka suku bangsa Indonesia asli seperti Jawa, Sunda, Madura,
Minang, Batak, Makassar, Bugis dan lain sebagainya. Selain orang-orang bangsa Indonesia asli, suku-suku asli bangsa Indonesia, itu adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Artinya bangsa lain pun bisa untuk menjadi warga negara Indonesia dengan mengajukan dengan suatu aturan-aturan tertentu, dengan suatu cara-cara tertentu untuk dapat disahkan. Misalkan naturalisasi, asimilasi, dan itu sampai ke presiden, DPR pun sampai dibahas di DPR. Artinya tidak mudah untuk menjadi warga negara Indonesia. Tolong nanti dijelaskan. Yang kedua tadi Gus Suat bertanya tentang apakah tidak bisa dibuktikan warga negara itu hanya dengan memiliki KTP atau akte kelahiran. Saya jelaskan. Berangkat dari pasal 26 Undang-Undang Dasar itu, kita bisa mengkategorikan bahwa warga negara Indonesia itu terdiri dari dua. Satu dari bangsa Indonesia asli, kedua dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Artinya ada dua karakter WNI ini. Jadi yang berasal dari bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang, itulah warga negara. Nah, siapa saja yang boleh? Semua orang boleh, tapi boleh di sini dengan syarat. Syaratnya apa? Mengajukan. Banyak syaratnya. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Indonesia menganut ius sanguinis. Artinya bukan kelahiran, menganut pada darah. Jadi warga negara Indonesia itu ngikut bapaknya, darah bapaknya. Misalnya warga negara Amerika kawin dengan perempuan Indonesia, itu anaknya kalau menurut Indonesia itu anaknya orang Amerika. Tapi menurut Amerika itu menganut azas ius soli, daerah. Jadi di mana tempat dia lahir, dia menjadi warga negara. Nah, di Indonesia dikasih pilihan. Nanti pada saat anak itu umur 18 tahun, disuruh pilih. Kau menjadi warga negara Indonesia di mana kau lahir, atau menjadi warga negara Amerika di mana bapakmu orang Amerika. Nah, begitu. Nah, kalau penduduk gampang. Karena orang asing pun boleh punya KTP. Tapi juga ada syarat. Yang jelas penduduk dengan warga negara itu beda. Kalau penduduk tunduk diatur pada pasal 26 ayat 2. Benar kan Mas itu? Kalau kewarganegaraan diatur pasal 26 ayat 1. Itu. Oke. Dan ini saya penelitian di lapangan juga, ternyata orang-orang Tionghoa, saudara kita, itu mayoritas mengurus kewarganegaraannya. Makanya dia ada ganti nama. Itu dia tunduk pada P10. Yaitu ketundukan dia mengurus sebagai warga negara. Nah, dia juga ada yang pulang di negerinya, ke negerinya, dia juga ada pulang. Contohnya, pernah ada polemik mengenai Ahok. Ingat, Ahok itu kata Yusril, kata Prof. Yusril, nggak bisa menjadi calon presiden. Karena apa? Ahok saat lahir itu orang tuanya belum warga negara Indonesia, baru proses urus. Keluar kewarganegaraannya Indonesia tahun 80-an, kata Yusril. Maka Ahok waktu lahir itu belum warga negara Indonesia bapaknya. Sehingga Ahok bukanlah memiliki kewarganegaraan Indonesia sejak kelahirannya. Itu kata Yusril. Ya, artinya apa? Ada pembanding di situ. Kalau calon presiden itu spesialis. Makanya untuk mengganti dulu kan harus orang Indonesia asli, bangsa Indonesia asli. Terus diamandemen menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya.
Nah, orang klan Ba'alawi Arab khususnya tidak akan bisa menjadi tidak akan bisa menjadi calon presiden. Karena apa? Karena dia tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara, orang tuanya terutama, sehingga dia tidak menjadi warga negara sejak kelahirannya. Itu penjelasannya. Oke, Kenapa boleh, saya boleh. kayak minta? Karena sekarang di lapangan secara empirik terjadi orang-orang Arab, orang-orang yang tidak punya pengesahan sebagai warga negara ternyata ikut dan diajak dalam pemerintahan. Maka saya nggak rela negeri saya dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara. Itu dipicu dari itulah saya mengajukan uji materi, sehingga pasal 2 nanti inkonstitusional kecuali dibuktikan dengan pengesahan. Hanya kata-kata itu aja, dibuktikan. Karena selama ini dia nggak punya bukti itu. Artinya apa? Panah saya ini saya tujukan kepada siapa saja sebenarnya. Tapi kalau kena Ba'alawi itu ya alhamdulillah kena. Memang dia bukan WNI gitu loh. Oke, baik. Jadi gini, keresahan beliau, keprihatinan beliau bahwa telah terjadi kesalahkaprahan di dalam struktur hierarki kebangsaan ini, di mana ketika zaman penjajahan, tadi saya ulas ya, tadi beliau mengulas juga tentang segregasi kelas, pembagian kelas, warga elit adalah kulit putih, terus kemudian warga timur asing jauh itu warga kelas 2, Arab, India, Cina, dan lain sebagainya. Sementara pribumi kita disamakan dengan anjing kelas 3, Honden and Inlander for Verboden. Nah, seperti itu. Iya, betul, Lah, betul. ini ternyata menurut eksplorasi beliau, penelitian beliau, hanya klan Arab atau mayoritas klan Arab, terutama klan Ba'alwi, begitu ya, yang ternyata tidak pernah mengajukan kewarganegaraan, sehingga bisa dikatakan mereka itu tidak sah untuk membuat organisasi. Berarti Rabithah Alawiyah tidak sah toh, karena dia organisasi yang menghimpun orang asing. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti klan Ba'alwi tidak boleh menjadi one team press. Betul nggak? Betul. Tidak boleh klan Ba'alwi. Sebentar, tidak boleh klan Ba'alwi menjadi ASN, pejabat atau pegawai negeri. Yang kedua, tidak boleh menjadi TNI Polri, benar nggak? Betul. Tidak boleh menjadi jabatan publik, wali kota, gubernur, bupati, dan lain sebagainya, apalagi menteri. Betul apa tidak? Betul. Karena gini, saya jelaskan kenapa betul. Itu harus merujuk pada pasal 28D ayat 3. Di situ disebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Warga negara ya? Warga negara. Kalau dia punya pengesahan sebagai warga negara boleh. Kalau nggak punya nggak boleh. Haram hukumnya itu. Haram menurut konstitusi. Nah, kebetulan juga di semua undang-undang organik, undang-undang Watimpres, undang-undang kementerian, undang-undang apa saja, itu ditentukan harus warga negara Indonesia. Itu. Jadi semua undang-undang organik, mau ASN, mau Watimpres, mau kementerian, pejabat negara, anggota dewan, semua itu disebut persyaratannya harus warga negara Indonesia. Artinya apa? Orang dari bangsa lain kalau memiliki pengesahan boleh dia menjadi ikut dalam pemerintahan, tapi kalau nggak punya itu orang asing, sama aja kita dipimpin penjajah. Karena inti penjajah itu kan kepemimpinan yang dipegang oleh orang asing. Monggo Gus Suat. Wah, ini menggelegar ini nanti ini. Jadi Anies Baswedan kemarin jadi gubernur di DKI itu tidak sah ya secara yuridis.
tidak memenuhi syarat. Itu kecelakaan tuh. Itu kecelakaan tuh. Kecelakaan konstitusi kita tuh. Kemudian sekarang ini pejabat-pejabat bupati, wali kota atau gubernur atau yang di TNI atau yang di Polri dari klan Habib dan Arab lainnya, itu berarti mereka secara yuridis wajib dipecat karena bukan warga negara Indonesia. Dan yang pertanyaan saya begini, Kang Mas Subhan, gimana? Bukan warga negara Indonesia itu, apakah itu ada bedanya antara menjadi calon presiden atau presiden dengan pejabat di bawahnya, atau syarat ini berlaku untuk semua level, dari calon presiden maupun calon bupati, calon wakil bupati dan ASN itu semuanya sama, harus warga negara Indonesia asli atau ada perbedaannya? Kalau hanya presiden yang disebut harus menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya. Yang lain boleh, yang penting warga negara. Nah, hanya presiden yang disebut pasal 6 itu. Masih ada bupati di daerah Jawa Barat yang katanya itu klan Bali. Berarti dia harus dicopot oleh Menteri Dalam Negeri ya? Seharusnya Menteri Dalam Negeri sampai presiden paham konstitusi kita, tapi nyatanya nggak paham, makanya saya ke MK. Harusnya sampai MK itu hanya saya minta supaya bahwa pengesahan itu dengan bukti, bukan hanya narasi, tapi ada bukti, gitu loh. Nah, kalau pejabat kita level presiden, menteri semua paham dengan pasal ini, pasal 26 ini, sebenarnya nggak usah ke MK, cukup udah itu aja, kan udah jelas itu, nggak usah ditafsir ke lain bahwa yang tidak mengesai, yang orang bangsa lain yang tidak memiliki pengesahan sebagai WNI, itu bukan WNI, itu sebenarnya udah bisa dieksekusi. Artinya apa? Yang mengajak, yang mengangkat, dan yang diangkat melanggar undang-undang dasar sebenarnya. Umpamanya, presiden mengangkat saudara Haikal Hasan, saudara Lutfi Ahmad itu yang lagi viral itu, yang anak muda itu, Raffi Ahmad itu melanggar konstitusi itu. Coba tanya, tak punya nggak dia pengesahan sebagai WNI? Dia nggak punya dia. Nah, untuk itu saya juga udah pernah protes ke Prabowo, tapi dijawab oleh Sekretariat Negara bahwa pengangkatan dia sudah sesuai dengan undang-undang. Kan kacau itu. Dulu Mas Subhan berjuang seorang diri, sehingga apa yang beliau perjuangkan itu mudah digencet, mudah dibelokkan, atau mudah kemudian diabaikan. Atau intinya itu karena seorang diri tidak ada gaungnya, sehingga kemudian jawaban-jawaban seperti yang berkelit dan lain sebagainya itu adalah jawaban-jawaban dari mereka yang tidak bertanggung jawab atau tidak berani membuat keputusan, sehingga lepas tangan. Betul. Makanya di negeri ini berlaku no viral, no justice. Kalau tidak viral, maka tidak ada keadilan. Sehingga kita harapkan semua tampilnya beliau dan bergabungnya beliau ke Laskar Nusantara ini nanti menjadikan viral, menjadikan gaung perjuangan beliau ini bisa didengar di seluruh pelosok Nusantara, di seluruh lapisan elemen dan segmentasi bangsa ini. Bahwa apa? Bahwa nyata-nyata telah terjadi pelanggaran fatal konstitusi kepada sebuah klan atau sebuah ras yang ternyata tidak pernah atau belum sah menjadi warga negara Indonesia, dan mereka ternyata bisa bobol, bisa lolos menjadi calon presiden, menjadi one team press, itu Pak Lutfi bin Yahya itu,
menjadi utusan presiden. Sekarang ada siapa? Haikal Hasan itu, ada Raffi Ahmad. Raffi Ahmad bukan Arab, Kang Mas. Raffi Ahmad keturunan Pakistan kalau tidak salah. Coba diuji lagi nanti. Ya, terus kemudian menjadi wali kota kemarin, wakil wali kota, bupati dan lain sebagainya. Ini kan parah ini. Lah kalau presiden, Mendagri dan seluruh jajaran pemerintahan kita, pemangku kebijakan, pemangku negara mengabaikan ini, berarti nyata-nyata menabrak dan melanggar konstitusi, menyalahi sumpah setia jabatannya. Jadi gimana Gus Mat? Dari syarat warga negara Indonesia, kenapa disyaratkan warga negara Indonesia di semua pemerintahan, termasuk di DPR macam-macam? Karena sekarang juga saya menduga masih banyak itu ras Arab yang di DPR yang tidak punya kewarganegaraan itu. Nah ini kan artinya, ya itu kan artinya infiltrasi ini. Ini berbahaya bagi eksistensi bangsa dan negara kita. Nah ini mahasiswa harus bergerak ini. Teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, ini negaramu ini kena infiltrasi ini. Dari sekelompok orang yang tidak punya kewarganegaraan, yang memangku jabatan-jabatan publik yang vital gitu. Jadi ada di militer, ada di kepolisian, ada di DPR, ada dari wali kota, bupati, wakil wali kota, wakil bupati, bahkan kemarin tuh jadi gubernur si Anies itu, bahkan kemarin sempat menjadi capres. Nah ini bahaya ini eksistensi bangsa kita ini. Mahasiswa harus ini saya notice adik-adik mahasiswa ini. Bergeraklah teman-teman adik-adikku mahasiswa. Ini bangsamu, negaramu sedang diacak-acak oleh para penyusup ini. Bukan warga negara Indonesia tetapi menduduki jabatan-jabatan strategis politis yang sangat vital untuk bangsa dan negara ini. Dan presiden harus tegas dong. Saya gitu sejak Gerindra berdiri saya bela terus loh sama Pak Prabowo. Sejak rekam saya jelas loh. Karena saya percaya Pak Prabowo itu akan bersikap tegas, jelas, tidak pengecut. Seperti yang dikritikkan oleh Gus Dur itu, bangsa kita ini bangsa pengecut, tidak berani menghukum yang bersalah. Ini orang-orang yang bukan warga negara Indonesia, menduduki jabatan-jabatan tertentu seperti itu kan tidak sesuai undang-undang. Ini salah, ini harus dihukum. Itu. Oke, betul. Ya. Jadi gini, mudah-mudahan MK mendengar aspirasi ini. Jadi MK itu cuma saya memohon untuk dibuat sebuah diksi atau narasi bahwa orang-orang bangsa lain menjadi warga negara Indonesia dengan bukti pengesahan. Bukti. Kita minta bukti. Karena gini, pengesahan itu berupa fisik dari presiden atau sekarang Menteri Hukum dan HAM yang ngeluarin gitu. Jadi cukup dengan fisik bukti aja. Nanti kita sisir orang-orang yang tidak mempunyai pengesahan, yang telanjur duduk di pemerintahan, kita minta dianulir semuanya. Mau anggota dewan, mau hakim, mau polisi, mau jaksa, harus dianulir karena itu melanggar konstitusi dan undang-undang. Oke, baik. Tujuan saya itu. Saya begini. Sebentar Kang Mas. Ya. Ini ormas ini ya, soal ormas. Ormas itu kan keberadaannya, eksistensinya secara yuridis kan harus didirikan oleh warga negara Indonesia. Orang yang tidak punya kewarganegaraan Indonesia, maka dia tidak berhak mendirikan ormas. Dan kalau dia mendirikan ormas itu harus dibakar, itu harus dihapus, itu harus dibubarkan, itu seperti Robito Alawiyah itu. Mereka kan orang-orang yang bukan warga negara Indonesia. Kalau Robito Alawiyah, saya punya klonya lain. Itu dia sebuah pelanggaran hukum. Jelas. Jadi organisasi yang membuat pelanggaran hukum. Apa pelanggarannya? Satu, organisasi ini orang asing, orang Arab, bukan bangsa Indonesia. Kedua, dia membuat catatan sejarah yang dibelokkan. Itu melanggar. Kenapa? Dia mengaku keturunan Nabi dan dia membuat sertifikat, tapi ternyata tidak nyambung. Itu perbuatan melawan hukum namanya.
Jadi organisasi itu bisa dibubarkan, tapi kenyataannya eksis, bahkan Dirjen AU mengeluarkan AU-nya dia sebagai badan hukum. Gitu. Jadi gini, Kang Mas, perjuangan panjenengan ke MK Judicial Review untuk membatalkan, untuk meninjau segala produk perundangan di bawah konstitusi kita yang tidak sesuai dengan konstitusi kita, yang tidak sejalan bahkan melawan konstitusi kita, harus diberangus, harus ditinjau ulang, harus dibatalkan. Ini adalah perjuangan menjebol sebuah pohon kebatilan dari akarnya. Kalau ini jebol, maka batang, ranting, dahan, daun, bunga, dan tidak mungkin berbuah kalau ini sampai terjebol. Artinya perjuangan panjenengan ini sangat besar, butuh dukungan seluruh anak bangsa. Saya yakin kemarin panjenengan menggugat ke pengadilan Jakarta kalau nggak salah ya, masalah Anies Baswedan yang nyalon ya, KPU juga nyalon menjadi calon presiden kemarin. Ternyata hakim menyatakan bukan wewenang kami untuk memutuskan dan lain sebagainya lah. Pokoknya berkelit lah. Artinya pasti nanti akan ada lobby-lobby karena ini kepentingan yang sangat besar. Bayangkan kepentingan yang besar, mereka-mereka yang sudah nyaman sampai jadi jenderal misalkan, jadi di TNI Polri, mereka yang jadi DPR, jadi gubernur, bupati, wali kota dan lain sebagainya. Mereka dengan nyamannya dengan organisasinya, organisasi ini ternyata tidak sah menurut konstitusi kita. Ini kan kepentingan yang sangat besar. Semoga Mahkamah Konstitusi kita tegak lurus bersama bangsa ini, tidak mengkhianati konstitusi itu sendiri. Dan mari kita kawal bersama, karena ini pasti lobby-lobby, mesti nanti akan menghimpun, menggalang. Karena itulah kemudian no viral, no justice, seperti yang disampaikan oleh Gus Fuad. Begitu. Jadi gini, Gus Fakih dan Mas Subhan, ini untuk semua orang yang paham hukum. Saya itu kan bukan sarjana hukum, advokat, kemudian hakim, jaksa, dan semua orang yang ada di di ranah hukum ya. Ini saatnya semuanya ini bergerak membela bangsa ini. Kalian itu sudah banyak dosanya. Kalau ini aja kalian picek matane, itu kalian masuk neraka beneran ini. Udah dosa-dosa kemarin itu masih bisa dimaklumi lah. Tapi ini menyangkut eksistensi bangsa dan negara ini, infiltrasi ini kedaulatan ini, gitu. Ya umumnya kan penegak hukum itu oknumnya, kebanyakan oknum itu kan ya ahli neraka semua. Ini saatnya teman-teman yang ada di hukum, yang paham hukum, yang bergerak di dunia hukum itu bersama-sama Kang Mas Subhan untuk membongkar ini semuanya. Jangan diam, jangan pura-pura nggak lihat, jangan pura-pura budak gitu. Jangan cuma karena politik aja. Kalau Prof Yusril kemarin waktu Ahok mau nyapres bilang itu Ahok nggak bisa nyapres karena tidak sejak lahir menjadi warga negara Indonesia. Betul. Jangan cuma karena kepentingan politik sesaat. Kita loh. Ini politik kebangsaan ini. Sekaligus kita klarifikasi bahwa Kang Mas Subhan, bahwa Gus Fakih, bahwa saya, ini nggak ada kepentingan politik praktis apapun. Ini semata-mata untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara kita dalam ranah khususnya hukum. Begitu nggih, Kang Mas? Monggo. Betul. Gini. Jadi saya itu udah banyak dituduh rasis. Bukan, kalau saya dituduh rasis, amandemen itu undang-undang. Itu bunyi undang-undang dasar. Dan undang-undang dasar pasal 26 itu mayoritas diadopsi oleh konstitusi dunia. Amerika, Belanda, Perancis itu bahasanya begitu. Jadi dia menyediakan sewaktu-waktu pasti ada warga negara lain yang bangsa lain yang ingin menjadi warga negaranya. Jadi itu nggak akan dirubah itu pasal 26 itu. Itu makanya amandemen sampai 5 kali nggak dirubah itu pasal 26. Karena apa? Itulah kenyataan di dunia bahwa memang ada warga negara pribumi, ada bangsa pribumi, ada pendatang. Tapi pendatang boleh menjadi WNI atau warga negara kalau dia mengurus pengesahannya sebagai warga negara. Dan itu menjadi konstitusi dunia, bukan hanya di Indonesia. Coba baca
tentang kewarganegaraan. Di Amerika begitu juga diaturnya. Sekarang begini, negara tetangga kita Malaysia, ya, negara Malaysia didirikan oleh persekutuan kerajaan kesultanan sebagai negara-negara bagian yang mendirikan Federasi Malaysia. Mereka punya loh undang-undang perlindungan kepada pribumi asli Malaysia, suku Melayu. Dan lihat, orang pribumi sebagai pemilik asli tanah, aset, dan adat istiadat peradaban asli di tanah Melayu makmur. Lah ini pelindungan bangsa ini kepada pribumi bangsa Indonesia ini kok seolah-olah lemah sekali. Lah ini parah ini, khusus klan Mbak Alwi ini ngajar banget ini. Sudah mereka bukan WNI, bukan warga negara, mereka makan minum berak ya dari bumi ini, ndawir ngerampok kepada pribumi kita, memuji-muji Tarim, memuji-muji Yaman. Belum lagi mereka ngaku cucu Nabi, kemudian dengan segala macam cita-cita yang kurang ajar, makam-makam leluhur kita dibelokkan, dan kejahatan-kejahatan kebangsaan lain, merasa tidak setara, merasa rasnya lebih unggul. Ini kan banyak sekali, ini kata-kata sarkastik. Karena apa? Melihat kenyataan ini, saya kok semakin, wah ini tidak bisa dibiarkan ini. Ternyata mereka bukan warga negara Indonesia. Mereka orang asing yang sekian ratus tahun dibawa oleh Belanda dan hidup di tengah-tengah kita, dan hingga detik ini masih sombong dan masih arogan. Wah ini harus dikasih pelajaran, harus dipertegas ini. Kita harus tegakkan peraturan gitu. Peraturannya apa adanya ya harus kita tegakkan. Yang salah juga harus dihukum, kan begitu. Nah ini kan mereka salah, mereka bukan warga negara. Yang saya mau tanyakan gini Kang Mas Subhan, apakah warga negara yang tidak punya kewarganegaraan Indonesia itu punya hak milik atas tanah gitu? Kalau tidak punya hak, kalau punya hak tidak masalah. Kalau tidak punya kewarganegaraan terus sekarang memiliki tanah, berarti konsekuensinya kan tanah itu harus disita oleh negara juga kan? Kembalikan pada negara. Betul. Di hukum agraria, tanah dan air itu dikuasai oleh negara dan semakmur untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Orang tidak boleh memegang hak, dia harus melepaskan hak miliknya dia. Nah, di Indonesia boleh memiliki tanah di Indonesia, apalagi hak milik. Nah ini Habib punya itu, udah punya. Jadi negara itu wajib menyita harta milik berupa tanah dan bangunan dari para Habib yang bukan warga negara ini ya? Mestinya sampai ke sana efeknya. Harusan. Tapi orang kita, pejabat-pejabat kita permisif sama mereka. Semua dilayani kayak warga negara Indonesia gitu loh. Jadi gini, Kang Mas, nggak bisa diabaikan bahwa kenapa kok kita bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim ini permisif kepada orang-orang Arab, terutama klan Ba'alwi yang pertama karena mereka agamanya sama, mayoritas dengan agama mayoritas, sama-sama Muslim, sehingga kita menerima mereka dengan mudahnya. Ya permisif tadi itu yang pertama. Dan itu yang tidak kedua, adil itu berarti orang Islam tidak adil itu. Tidak adil orang Islam. Yang kedua, klaim mereka sebagai cucu Nabi adalah password kunci yang sangat jahat untuk kemudian membuat kita lalai, membuat kita tidak waspada, untuk membuat kita begitu mudah untuk tunduk dan mantuk-mantuk ketika kemudian kita tidak mempertanyakan keabsahan mereka sebagai warga negara. Ini masalah serius loh. Ini masalah kebangsaan, masalah aset, masalah strategis, masalah keamanan bangsa, masalah segala hal, masalah pertahanan, masalah keamanan. Bayangkan seandainya kemudian negara ini dipimpin oleh orang-orang yang bukan warga negara Indonesia. Apalagi sekarang terindikasi mereka jelas-jelas klan Ba'alwi ini melalui organisasi terlarangnya FPI jelas mendukung khilafah. Mereka adalah malah proksi utama dari gerakan khilafah internasional. Mereka menghina Pancasila,
mereka menginjak-injak bendera merah putih, awalnya halus, diklaim mereka nanti pasti akan haram menghormat pada bendera merah putih dan lain sebagainya. Baik yang moderat maupun yang radikal sama. Mereka ini musang berbulu domba. Dan ini bangsa ini harus bertindak. Jadi seorang Tuhan harus didukung oleh semua anak bangsa. Ini vital. Mari kita kawal perjuangan beliau berjuang di Mahkamah Konstitusi ini. Dan tolong hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi, tolong jangan sampai Anda mau dilobi, jangan sampai Anda berbelok arah, jangan sampai Anda silau dengan apapun. Kalau Anda memang betul-betul mencintai bangsa ini, Anda harus tegak lurus dengan konstitusi itu sendiri. Jangan meludah di piring tempat kita makan. Jangan di lembaga pembela konstitusi, malah kita akan melanggar konstitusi. Jadi siapa bangsa kalian kalau sampai itu? Jadi gini, kalau orang-orang yang paham hukum di Indonesia, baik yang berwenang maupun yang di luar pemerintahan, kalau tidak bertindak, ini bahaya sekali ini. Ini bisa terjadi revolusi ini. Gitu loh. Karena ini pelanggaran konstitusi, ini langsung bertabrakan dengan kepentingan eksistensi bangsa dan negara kita ini. Ini kalau mahasiswa, teman-teman adik-adik mahasiswa menyerukan revolusi, kalau masalah ini tidak selesaikan, saya dukung sepenuhnya. Karena ini berbahaya sekali untuk eksistensi bangsa dan negara kita ini. Gimana ini, Kang Mas Subhan? Gus, untuk hal itu, saya sudah membuat surat terbuka kepada Pak Prabowo bahwa kita harus berdisiplin berwarga negara. Tapi nggak dapat tanggapan. Ini suratnya. Surat terbuka kepada Pak Prabowo tentang disiplin kewarganegaraan. Itu kebijakan Trump. Trump itu membuat kebijakan pemurnian kewarganegaraan. Artinya apa? Presiden kita juga harus begitu. Pertama-tama yang harus dibenahi warga negara dulu. Trump itu begitu jadi presiden kedua nih, dia menandatangani kalau di sini impres atau kepres bahwa warga asing itu akan ditertibkan. Nah, kita juga harus begitu. Karena Amerika banyak warga negara asing dari negara tetangga yang lompat pagar lah apa-apa itu. Nah, itu ditertibkan. Berangkat dari itu, saya membuat surat ke Pak Prabowo untuk disiplin berwarga negara. Kenapa begitu? Karena kita punya undang-undang dasar yang mengatur tentang warga negara. Tapi kenapa banyak orang asing, orang lain yang bukan warga negara, tapi malah justru diajak dalam pemerintahan? Itu surat terbuka saya kepada Pak Prabowo. Nanti kita blok besar-besaran, Kang Mas. Nanti kita sebarkan ke semua keraton, ke semua ormas kebangsaan, ke semua pejuang-pejuang Nusantara untuk menyuarakan, menggemakan ini. Bahwa bukan saja mereka memalsukan nasab sebagai cucu Nabi, bukan saja mereka membelokkan sejarah bangsa, bukan saja mereka mengkapitalisasi agama Islam terutama, bukan saja mereka melakukan hegemon dan kooptasi untuk bangsa ini, bukan saja mereka ingin merampok kebudayaan, sejarah kita, peradaban kita, tapi nyata-nyata mereka orang asing yang berlaku kurang ajar di negeri tercinta kita. Ini harus ditindak dengan lantang dan tegas ini, tidak ada kompromi untuk ini. Betul. Saya wujudkan dengan hukum. Karena Setuju. ini masalah hukum. Jadi bukan hanya wacana. Saya berjuang di ranah hukum, mudah-mudahan ada hasil ya. Amin. Gitu. Amin. Kalau wacana aja nggak ada selesai, tapi harus Setuju. ada vonis hakim. Langkah Vonis nyata. hakim lah yang menyelesaikan ini. Nah, kebetulan MK punya wewenang untuk ini. Oke, setuju. Kalau menurut logika hukum panjenengan selaku lawyer senior, selaku juga pakar hukum, kan sebentar lagi doktoral. Gimana kira-kira putusan MK kira-kira?
kalau melihat logika hukum yang jenengan bangun? Saya hakul yakin menang. Oke, Karena Merdeka. ini fakta. Ini undang-undangnya begitu. Undang-undang dasar dan undang-undangnya begitu bunyinya. Betul. Dan Sebenarnya organik, undang-undang organik, semua Betul. mensalahkan warga negara Indonesia. Nah, kan gitu. oke. Jadi kalau Sebenarnya- bukan warga negara, Sebenarnya- warga negara, Betul. dia Sebenarnya tidak memiliki hak Ya, menjadi oke. apa aja di negara ini. Sebenarnya redaksinya di dalam konstitusi pasal 26 itu ayat 1 dan ayat 2 sangat-sangat jelas dan gamblang. Jelas, ya, nggak perlu Jelas, penafsiran. gamblang sekali sebenarnya. Tidak perlu multi tafsir macam-macam, interpretasi yang bulat-bulat untuk bisa merasionalkannya, untuk bisa memahaminya. Orang yang nun sewu, orang yang belajar bahasa Indonesia saja pasti bisa menafsirkannya dengan sangat jelas dan gamblang itu. Betul. Tinggal batu ujinya itu di sini. Punya nggak orang itu pengesahan yang orang Itu. bangsa lain? Hanya itu. Nah, Oke, pengesahan itu harus dibuktikan. oke. Dibuktikan dan itu tidak boleh dengan KTP atau KK. Karena pengesahan sebagai warga negara itu namanya SBKRI itu ada. Oke, sekarang saya tanya Kang Mas, sekarang saya tanya. Iya. Di bangsa ini 4 golipat itu bisa, nun sewu. Perizinan yang sulit bisa jadi mudah. Ngurus SIM walaupun belum bisa nyopir, nun sewu. Banyak indikasi ya, banyak indikasi. Lewat jalan belakang tiba-tiba keluar SIM-nya. Mungkin enggak ini? Ayo kita kawal bareng. Mungkin enggak ini? Orang-orang yang kadung jadi DPR, menteri, menjadi jabatan publik yang mentereng, bupati dan lain sebagainya, habis miliatan money politik untuk kampanye dan lain sebagainya, itu tiba-tiba memiliki pengesahan, tiba-tiba dia ngurus jalan belakang, mungkin enggak? Gini, proses pengesahan itu butuh waktu. Oke, Butuh waktu, nggak bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tahun. oke, pemirsa dengar ya, ngurus pengesahan menjadi WNI tidak bisa seperti membalikkan tangan ngurus SIM. Karena ini ada syarat, banyak syaratnya itu. Ya, Jadi nggak kayak ngurus SIM, nggak kayak ngurus KTP, beda. Dan itu pengesahannya oleh presiden yang nah, sekarang didelegasikan kepada Menkumham, oke. gitu Oke. ya. Jelas. Jadi nggak Dan- bisa tiba-tiba begitu bisa punya pengesahan, nggak bisa. Jadi bila menurut aturan yang jelas itu tidak mudah dan serta-merta begitu saja tiba-tiba saya yang terbukti belum pernah mengajukan pengesahan bapak saya atau kakek saya tiba-tiba saya celing, saya tiba-tiba loh ini saya jadi bupati sah karena saya sudah punya pengesahan, saya sudah ngurus pengesahan. Tidak bisa ya? Nggak bisa, karena gini, itu terdaftar dalam berita negara. Oke. Nggak bisa. Baik. Kalau KTP nggak perlu. Kalau pengesahan warga negara itu ada nomor serinya, ada berita negara. Oke. Dicatat di sana, Monggo. ya. Monggo Gus Suat, kemungkinan apa yang bisa ini perjuangan ini harus didukung. Monggo. Apakah ini sudah semuanya disampaikan Kang Mas Subhan? Atau masih ada yang perlu disampaikan lagi? Saya ingin menyampaikan, andai kata MK menolak, tapi dia nggak akan merubah undang-undang dasar. Dan ini undang-undang dasar masih berlaku. Artinya apa? Andai kata tanpa putusan MK, kita yang peduli menyuarakan undang-undang ini, gitu loh. Jadi ada kemungkinan MK masuk angin ya, kemungkinan ya. Selalu ada. Potensi itu selalu ada. Potensi mafia hukum, potensi kepentingan politik di atas kepentingan kebangsaan akan selalu ada. Selalu ada. Karena dia Oke. manusia juga.
dia manusia juga kan. Ya. Oke, monggo. Ini Ini makanya kalau bisa Gus Fuad ini juga disuarakan kepada pejabat-pejabat kita yang punya concern terhadap kebangsaan. Karena tidak semua pejabat kita punya concern ini. Ya, contohnya umpamanya Pak Dudung, itu boleh itu. Banyak sebenarnya. Banyak pejabat kita yang masih mencintai bangsa ini, yang masih bersifat kenegarawanan, yang lebih peduli terhadap bangsa ini dibanding jabatan politiknya, dibanding untuk nun sewu memperkaya diri, dibanding untuk ketenaran dan keselamatan posisinya. Masih banyak, saya yakin. jadi kan Terus saya ingin nyampaikan bahwa saya ke MK itu dikasih waktu 14 hari ke depan udah mulai sidang. Kalau ada dukungan moral, terima kasih banyak. Karena gini, saya mengajukan sendirian nih. Gitu, itu aja. Gimana kira-kira? Ada nggak kira-kira yang membantu dukung lah? Yang mendukung itu gini, gini dulu dukungan bisa disampaikan dengan cara apa? Itu loh, sahabat pengadilan. Umpama bahwa untuk dikabulkan, itu boleh bersurat ke MK. Nah itu tokoh masyarakat atau siapa nanti mendukung saya dengan apa sahabat pengadilan itu namanya. Jadi gini, Kang Mas Subhan, untuk menjawab itu, saya dan Gus Fuad Pleret ini juga menjadi inisiator dan saya juga deklarator. Juga kami anggota kehormatan PWI Laskar Sabilillah. Di Laskar Raja Wali Songo kami juga penasehat. Laskar Nusantara kami juga Panglima dan Sekjen. Kemudian juga di organisasi ormas lain, ada Gema Pancasila, ada laskar-laskar dan lain sebagainya kebangsaan. Itu nanti akan kami kirimkan video ini untuk concern mereka. Nanti untuk format dukungan ke perjuangan panjenengan kepada MK nanti akan kita galang. Betul. Tapi diwujudkan dengan surat. Itu namanya sahabat pengadilan. Bikin aja bahwa toko ini mendukung gugatan apa atau permohonan nomor sekian, gitu aja. Oke, siap. Gitu ya. Baik. Oke. Siap. Saya nggak butuh kehadiran atau nggak butuh biaya, tapi dukungan itu penting untuk negara kita. Siap. Baik. Mungkin ada insya Allah untuk biaya, tenaga, pikiran saya handle sendiri. Ya. Ada closing statement atau ini sudah closing statement? Sudah. Closing statement saya, mari kita jaga Indonesia agar tidak dipimpin oleh bangsa lain. Siap. Siap. Luar biasa. Monggo Gus Fuad. Closing langsung ditutup. Narasinya apa? Jadi begini, ini ternyata ada pelanggaran konstitusi besar-besaran yang langsung bertabrakan dengan kepentingan eksistensi bangsa dan negara kita, yaitu berupa seperti disampaikan Kang Mas tadi berdua, yaitu ternyata bahwa klan Arab dan termasuk diantaranya Habib Ba'alwi itu ternyata mereka belum pernah mengajukan diri sebagai warga negara Indonesia. Artinya mereka sampai hari ini secara umum adalah bukan warga negara Indonesia. Karena bukan warga negara Indonesia, maka mereka tidak punya hak atas jabatan, atas di pemerintahan maupun di segala level, termasuk tidak punya hak atas kepemilikan tanah dan bangunan dan yang lain-lainnya. Nah ini Kang Mas sedang mengajukan judicial review ke MK, dan ini apakah bangsa ini mau dijajah, apakah bangsa ini mau diinfiltrasi, apakah eksistensi bangsa ini mau diposisikan dalam bahaya, ini semua tentu saja terserah kita semua sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia. Teman-teman mahasiswa, sekali lagi saya notice, ini bangsa dan negara kita dalam keadaan sangat-sangat berbahaya. Kalau sampai MK
tidak mau bertanggung jawab, kalau sampai para pakar hukum itu diam 1000 bahasa, bergeraklah. Kalau perlu ini saatnya revolusi. 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 Merdeka. 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 Salam Merdeka. Pancasila. Salam Pancasila. Kalau ada Oke. salah, ada keliru, kita bertiga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini semata-mata kecintaan kami kepada bangsa dan negara kita. Tidak ada kepentingan apapun selain itu. Iya, Terima betul, kasih. betul. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.